Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Syafiani dengan NIM 2106085 akan mempresentasikan materi mengenai keuangan, investasi, dan bantuan asing, kontroversi, dan peluang. Untuk pembahasannya yaitu mengenai yang pertama, aliran sumber daya keuangan internasional, yang kedua, investasi swasta asing langsung dan perusahaan multinasional, yang ketiga, peran dan pertumbuhan pengiriman uang, yang keempat, bantuan atau pinjaman asing, perdebatan tentang bantuan pembangunan, dan yang terakhir yaitu mengenai konflik dan pembangunan. Untuk materi pertama yaitu mengenai aliran sumber daya keuangan internasional. Aliran sumber daya keuangan internasional yang dapat terbentuk antara lain, yang pertama, investasi swasta asing langsung dan investasi portofolio terdiri dari investasi asing langsung oleh perusahaan multinasional atau transnasional besar, biasanya berkantor pusat di negara maju. Investasi portofolio atau portofolio investment asing, misalnya saham, obligasi, dan surat berharga, di pasar kredit dan ekuitas negara-negara berkembang oleh badan usaha bank, reksadana, dan perusahaan dan individu swasta. Yang kedua, pengiriman uang dari pendapatan yang diperoleh pekerja migran di luar negeri. Dan yang ketiga, bantuan pembangunan publik dan swasta atau bantuan asing dari pemerintah nasional individual dan badan donatur multinasional dan yang kini masih berperan, lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Non-governmental organization NGO, swasta. Sebagian besar bekerja langsung di tingkat lokal di negara-negara berkembang. Dan yang kedua, investasi swasta asing langsung dan perusahaan multinasional. MNC secara sederhana didefinisikan sebagai suatu korporasi atau badan usaha yang melakukan dan mengendalikan kegiatan produksi di lebih dari satu negara. Perusahaan reksadana ini biasanya berkantor pusat di Amerika Utara, Eropa, dan Jepang. Tapi sejumlah MNC kini bermarkas di perekonomian pendapatan tinggi baru seperti Korea Selatan dan Taiwan. Pada tahun-tahun belakangan ini, sejumlah kecil MNC juga muncul dari negara-negara berpendapatan menengah tinggi seperti Brazil dan bahkan sebagian berasal dari negara berpendapatan menengah rendah. Terutama Cina, MNC dan sumber daya yang dihadirkan oleh mereka membawa peluang unik tetapi bisa berpotensi menimbulkan masalah serius bagi banyak negara berkembang tempat MNC beroperasi. Pertumbuhan investasi asing langsung oleh pihak swasta di negara berkembang begitu pesat, meski bergejolak selama beberapa dasawarsa belakangan ini. Sebagai bagian utama dari globalisasi, pertumbuhan PDI muncul dalam gelombang yang senantiasa makin membesar. Pertumbuhan FDI tumbuh dari nilai tahunan 2,4 miliar dolar pada tahun 1962 menjadi 535 miliar pada tahun 1990, sebelum melonjak menjadi 565 miliar dolar pada tahun 2007. Dan meskipun FDI global pada tahun 2008 menurun, aliran FDI ke negara-negara berkembang justru mencapai rekor baru 630 miliar dolar, sebelum akhirnya turun ke angka 5.478 miliar pada tahun 2009, dan setelahnya terlihat tahap awal menuju pemulihan. Sebagian besar dari 34 negara termiskin di Afrika hanya menerima secuil investasi asing. Hal ini tidak mengherankan karena modal swasta cenderung mengalir ke negara dan wilayah dengan pengembalian investasi yang tinggi dan situasi keamanan yang terjamin. Pada negara dengan masalah utang yang parah, pemerintah yang tidak stabil, dan reformasi ekonomi yang tidak menyeluruh, risiko kerugian modal bisa sangat tinggi karena kita harus mengakui bahwa perusahaan multinasional tidak bergerak dalam bisnis pembangunan. Tujuan mereka hanyalah memaksimalkan pengembalian atas modal. MNC Sekuritas mencari peluang keuntungan yang paling tinggi dan tidak menghiraukan isu-isu seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, kondisi lapangan kerja, dan persoalan lingkungan. Aliran FDI ke aliran negara-negara berkembang masih mencakup bagian kecil dari investasi total negara-negara tersebut, yang sebagian besar didominasi oleh sumber investasi domestik. Dua karakteristik inti MNC adalah ukuran mereka yang besar dan fakta bahwa operasi dan kegiatan usaha global mereka cenderung dikendalikan oleh perusahaan induk. MNC menjadi pendorong utama pesatnya globalisasi perdagangan dunia. 100 perusahaan multinasional non-finansial terbesar kini penjualannya mencapai lebih dari 8 triliun dolar. MNC sebenarnya telah menjadi pabrik global, factories, yang menjadi peluang dimanapun dunia. Banyak MNC yang memiliki volume penjualan tahunan melebihi GDP negara berkembang tempat mereka beroperasi. Skala berkooperasi ini memang luar biasa. Total penjualan dari 6 MNC pada tahun 2008 melebihi GDP dari negara Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Skala operasional yang besar dipadukan dengan persaingan yang terbatas, memberikan daya tawar yang sangat tinggi.
Investasi swasta asing, pro dan kontra bagi pembangunan. Kontroversi seputar peran dan dampak investasi swasta asing seringkali didasari oleh adanya pertentangan mengenai sifat, gaya, dan karakter dari proses pembangunan yang diinginkan. Argumen dasar mendukung menentang dampak investasi swasta asing dalam konteks jenis pembangunan ditunjukkannya dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai argumen ekonomi tradisional yang mendukung investasi swasta asing, pemenuhan kesenjangan dalam tabungan, valuta asing, pendapatan, dan manajemen. Argumen yang mendukung investasi asing sebagian besar berasal dari analisis teori neoklasik tradisional dan pertumbuhan baru yang memusatkan perhatiannya pada berbagai determinan. Biasanya dilihat sebagai cara untuk mengisi kesenjangan antara tingkat tabungan, valuta asing, penerimaan pemerintah, dan keterampilan modal manusia yang domestik yang tersedia dengan tingkat yang dibutuhkan dari berbagai sumber daya ini guna untuk mencapai target-target pertumbuhan pembangunan. Yang kedua, argumen yang menentang investasi swasta asing atau memperlebar kesenjangan. Secara umum, terdapat dua argumen dasar yang menentang investasi swasta asing secara umum yang berkegiatan MNC secara khusus. Argumen yang bersifat ekonomi dan argumen yang lebih bersifat filosofis atau ideologis. Dari sisi ekonomi, 4 argumentasi pengisi kesenjangan yang pro investasi asing di atas dapat dibantah melalui argumen berikut. Walaupun MNC memang menyediakan sejumlah modal, mereka dapat menurunkan tingkat tabungan domestik dan investasi dengan mensubstitusikan tabungan swasta, menghambat persaingan melalui kesepakatan produksi eksklusif dengan pemerintah setempat, gagal berinvestasikan sebagian besar keuntungan mereka, menciptakan pendapatan domestik bagi kelompok dengan tingkat kecenderungan menabung yang lebih rendah, dan menekan ekspansi perusahaan lokal yang mungkin dapat memasuk mereka dengan produk menengah ketimbang mengimpor produk ini dari anak perusahaan di negara lain. Walaupun dampak awal dari investasi MNC adalah untuk memperbaiki posisi pertukaran valuta asing negara penerima, dampak jangka panjangnya mungkin malah menurunkan pendapatan valuta asing. Walaupun MNC memang memberikan kontribusi bagi pendapatan pemerintah dalam bentuk pajak korporat, kontribusinya jauh lebih kecil daripada yang seharusnya disebabkan oleh adanya konsesi pajak yang bersifat liberal, praktik penetapan harga transfer, keringanan investasi yang berlebihan, subsidi publik tersamar, dan proteksi tarif yang diberikan oleh pemerintah negara tuan rumah. Manajemen, keterampilan wirausaha, ide-ide teknologi, dan kontak luar negeri yang diberikan oleh MNC mungkin hanya berdampak kecil dalam pengembangan sumber daya lokal atas kemampuan dan sumber daya langka tersebut, dan justru dapat menghambat pembangunan dengan menekan pertumbuhan kewirausahaan lokal akibat dominasi MNC di pasar lokal. Yang ketiga yaitu menyelaraskan pro dan kontra. Argumentasi yang mendukung maupun yang menentang investasi swasta asing belum bisa dibuktikan secara empiris dan mungkin tidak akan pernah, karena kedua argumentasi ini pada akhirnya mencerminkan perbedaan dalam penilaian tentang nilai dan sudut pandang politik atau strategi pembangunan yang diinginkan. Jelas, penilaian real atas MNC dalam pembangunan membutuhkan studi kasus dari MNC tertentu di satu negara. Mungkin satu-satunya kesimpulan umum yang valid adalah bahwa investasi swasta asing dapat menjadi stimulus penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial selama kepentingan MNC dan pemerintah negara tuan rumah sejalan. Kepentingan dan sejalan ini bukan berjalan bersama dalam pembangunan dualistik dan ketimbangan yang semakin besar. Selama MNC memandang peran mereka dalam hal output global atau memaksimalisasi keuntungan dengan sedikit perhatian pada dampak domestik jangka panjang dari kegiatan mereka, tuduhan dari kalangan anti-investasi swasta asing akan makin mengemuka di antara negara-negara berkembang. Yang kedua yaitu mengenai investasi portofolio swasta, manfaat dan risiko. Selain investasi swasta asing langsung, komponen paling signifikan dari aliran modal swasta berasal dari bidang investasi portofolio. Dengan meningkatnya liberasi pasar keuangan domestik di sebagian besar negara berkembang dan makin terbukanya pasar tersebut bagi investor asing, investasi portofolio swasta kini mencakup bagian dana yang signifikan dari keseluruhan sumber dana yang mengalir ke negara berkembang. Pada dasarnya, investasi portofolio terdiri dari pembelian saham, obligasi, sertifikat deposito, dan surat berharga oleh pihak asing. Seperti biasa, negara-negara berpendapatan menengah menjadi tujuan favorit dari aliran dana ini, terkecuali negara Afrika Sub-Saharan. Dari sudut pandang negara berkembang, penerima dana, aliran investasi portofolio swasta dalam pasar saham dan obligasi lokal berpotensi menjadi sarana peningkatan modal bagi perusahaan domestik. Pasar saham dan obligasi lokal yang berfungsi dengan baik juga membantu investor domestik untuk mendiversifikasikan aset mereka. Pembahasan selanjutnya itu mengenai peran dan pertumbuhan pengiriman uang.
Tingkat upah di perekonomian berpendapatan tinggi diperkirakan 5 kali lipat dari tingkat upah di posisi pekerjaan yang sama di negara berkembang secara rata-rata. Setelah disesuaikan dengan parasitas daya beli, hal ini menjadi insentif yang menarik untuk bermigrasi, dan memang seringkali para migran yang memiliki harapan akan mendapatkan yang lebih tinggi pendapatannya untuk mengambil risiko besar untuk bisa tiba di Amerika Serikat, Eropa, dan bahkan negara berkembang. Sebagian negara insentif ini, pada tahun 2010 diperkirakan terdapat 200 juta pekerja migran di seluruh dunia, tapi setengah dari jumlah ini berangkat dari negara berkembang menuju negara berkembang lainnya. Terdapat kekhawatiran yang berdasar pada berpindahnya pemigran ini dapat menghambat prospek pembangunan akibat hilangnya pekerja terampil melalui pengurusan intelektual ini. Hal yang mengompensasi kekhawatiran ini adalah manfaat yang diperoleh melalui pengiriman uang ke negara asal pekerja migran. Keluar keberhasilan pekerja migran, ketika pekerja migran hanya memiliki keterampilan rendah dan penerima kiriman uang ini berasal dari keluarga miskin, potensi keuntungan bagi pembangunan dan pengentasan kemiskinan menjadi kentara. Selanjutnya yaitu bantuan pinjaman asing, perdebatan tentang pembantuan dan pembangunan. Berbagai masalah konseptual dan pengukuran. Ekonom mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai setiap aliran modal ke negara berkembang yang memiliki dua kriteria. Yang pertama, tujuannya non komersial terlihat dari sudut pandang pemberi donor, dan yang kedua dicirikan dengan syarat-syarat lunak, yakni tingkat bunga dan periode pembayaran bagi modal yang dipinjam harus lebih lunak, tidak ketat daripada syarat-syarat komersial pada umumnya. Bahkan definisi ini pun bisa jadi tidak sesuai, karena hal itu bisa meliputi bantuan militer, yang juga bersifat lunak dan non-komersial. Namun, biasanya bantuan militer dikecualikan dari pengukuran ekonomi internasional terhadap aliran bantuan asing. Dengan demikian, konsep bantuan asing yang kini dipergunakan dan diterima secara luas mengacu pada seluruh pinjaman lunak dan hibah resmi, baik dalam bentuk tunai maupun bentuk-bentuk lainnya. Kedua, jumlah dan alokasi bantuan publik. Volume dana dari bantuan pembangunan resmi Official Development Assistance yang mencakup hibah bilateral, pinjaman lunak, dan bantuan teknis, maupun aliran dana multilateral, telah tumbuh dari tingkat tahunan di bawah 5 miliar dolar pada tahun 1960 hingga 50 dolar miliar pada tahun 2000 dan lebih dari 128 miliar dolar pada tahun 2008. Namun, persentase GNI negara maju yang dialokasikan untuk bantuan pembangunan resmi menurun dari 0,51% pada tahun 1960 ke 0,23% pada tahun 2002. Akibat dari adanya kampanye peningkatan bantuan setelah melihat fakta adanya ketertinggalan dalam pembangunan manusia di wilayah Afrika Sub-Sahara, inisiatif besar yang diputuskan pada pertemuan GS di Inggris pada tahun 2005. Alokasi bantuan asing sebagian hanya ditentukan oleh kebutuhan relatif negara-negara berkembang. Sebagian besar bantuan bilateral tampaknya didasarkan pada ketimbangan politik dan militer. Bantuan multilateral misalnya dari Bank Dunia dan berbagai badan PBB. Yang ketiga yaitu mengenai alasan negara donor memberikan bantuan. Pemerintah negara donor memberikan bantuan karena hal ini merupakan kepentingan politis, strategis, dan ekonomis mereka. Sebagian besar bantuan pembangunan mungkin dimotivasi oleh dorongan moral dan kemanusiaan untuk membantu mereka yang kurang beruntung, misalnya bantuan pangan darurat dan bantuan program kesehatan. Dan tentu saja ini telah menjadi jawaban retoris mengenai makin meningkatnya bantuan dalam dasawarsa pertama abad 21 ini. Meskipun begitu, belum ada bukti historis yang menunjukkan bahwa selama periode waktu yang lebih panjang, negara donor membantu negara lain tanpa mengharapkan pamrih, manfaat politis, ekonomis, militer, anti-terorisme, anti-narkoba, dan sebagainya. Yang keempat yaitu mengenai peran lembaga swadaya masyarakat dalam bantuan valuta asing. Salah satu kekuatan yang tumbuh pesat dan paling signifikan dalam bidang bantuan pembangunan adalah yang diberikan oleh lembaga swadaya masyarakat. LSM merupakan organisasi sukarela yang bekerja dan mewakili organisasi akar rumput setempat di negara berkembang. Mereka juga mempresentasikan kepentingan lokal dan internasional dengan beragam fokus dan perhatian sama seperti penyediaan bantuan darurat, perlindungan kesehatan anak, perbaikan produksi pangan, peningkatan hak-hak perempuan, pengentasan kemiskinan, pelestarian lingkungan hidup, dan penyediaan kredit perdesaan bagi petani kecil dan dunia usaha lokal. LSM membangun jalan, perumahan, rumah sakit, dan sekolah,
Mereka bekerja di klinik, keluarga berencana, dan kampung pengungsi. Mereka mengajar sekolah dan universitas dan juga melakukan penelitian untuk meningkatkan hasil. Dampak-dampak bantuan. Masalah mengenai dampak-dampak ekonomi dari bantuan asing, terutama bantuan publik pemerintah, seperti halnya dampak investasi swasta asing, masih ramai diperdebatkan. Di salah satu pihak ada para ekonom tradisional yang menguatkan bahwa bantuan asing memang mendorong pertumbuhan dan transformasi struktural di banyak negara berkembang. Di pihak lain adalah para kritikus yang berpendapat bahwa dalam kenyataannya, bantuan tersebut tidak mendorong pertumbuhan yang lebih cepat, tetapi justru memperlambat pertumbuhan dan mengganti alih-alih melengkapi. Tabungan dan investasi domestik yang memperoleh defisit neraca pembayaran akibat meningkatnya kewajiban pelunasan utang ketika bantuan tersebut berbentuk pinjaman, meskipun bersifat lunak, dan mengaitkan bantuan dengan kewajiban mengimpor produk negara donor. Bantuan resmi juga dikritik karena terlalu berfokus pada pendorong pertumbuhan sektor modern, yang justru memperlebar kesenjangan standar hidup di antara si kaya dan si miskin di negara-negara berkembang. Sebagian kritikus yang beraliran kiri bahkan menegaskan bahwa bantuan asing sebenarnya menjadi kekuatan anti pembangunan. Materi terakhir yaitu mengenai konflik dan pembangunan. Yang pertama, cakupan konflik disertai dengan kekerasan dan risiko konflik. Yaitu keamanan fisik merupakan landasan bagi kapasitas manusia. Jaminan adanya keamanan mungkin menjadi hal yang paling mendasar bagi seluruh lembaga pembangunan. Konflik disertai kekerasan telah menghambat kemajuan di berbanyak negara termiskin. Selain kengerian akibat konflik, rusaknya perekonomian juga dapat disebabkan oleh adanya perkiraan akan kemungkinan konflik di masa mendatang dan adanya keraguan akan penyelesaian konflik tersebut atau bagaimana menghadirkan kembali pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam lingkungan tersebut. Ketidakpastian ini misalnya menghambat investasi dan kewirausahaan dan mempercepat pengurusan intelektual. Oleh sebab itu, upaya dalam mencari konsekuensi, penyebab, dan penyelesaian kuratif dan preventif atas konflik disertai kekerasan dan perbaikan kondisi yang dapat memicu konflik telah menjadi bagian penting dalam bidang ekonomi pembangunan. Yang kedua yaitu mengenai konsekuensi dari konflik bersenjata. Konflik disertai kekerasan merusak kesehatan secara langsung dan tanpa diduga. Mereka yang tidak terlibat dalam kehilangan mata pencarian atau menjadi pengungsi dari anak-anak terpaksa bekerja. Kemudian akibat konflik dapat memakan waktu tahunan. Konflik membuat anak-anak kehilangan masa sekolah selama masa perkembangan mereka, sehingga mengganggu kesejahteraan mereka seumur hidup. Dan untuk merekatkan ikatan sosial yang renggang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Berikut dampaknya yaitu kesehatan, hancurnya kekayaan, memperparah kelaparan dan kemiskinan, hilangnya pendidikan, serta ikatan sosial yang koyak. Penyebabnya yaitu konflik yang lebih lazim terjadi di negara-negara dengan pendapatan yang lebih rendah, pertumbuhan lambat, penduduk yang dengan jumlah menengah hingga besar, produksi minyak yang signifikan, lembaga negara yang buruk, sejumlah besar etnis minoritas yang dimarginalkan, pembagian etnis, penekanan berlebih pada sumber daya primer, dan peluang untuk meraup keuntungan dari komoditas ekspor bernilai tinggi. Penyebab terjadinya antara lain ketimpangan horizontal, sumber daya alam untuk kebutuhan, serta perebutan untuk menguasai sumber daya yang bisa diekspor. Yang keempat yaitu resolusi dan pencegahan konflik bersenjata. Yaitu pertama pentingnya kelembagaan. Lembaga yang baik memberikan landasan akan jaminan keamanan dan hak dasar untuk mencegah atau tidaknya memitigasi risiko konflik bersenjata yang bisa menghambat dan memundurkan pembangunan. Lembaga yang baik dalam konteks ini memfasilitasi resolusi konflik sehingga mencegah kekerasan baik dan demikian memungkinkan pertumbuhannya kemampuan pelaku global. Dalam pembangunan pasca konflik, keterlibatan pelaku tingkat global, regional, nasional, dan masyarakat sangatlah penting. Keamanan nasional, sekali lagi, sebuah kelembagaan mendasar menjadi sangat penting ketika kekerasan mulai keluar melintasi perbatasan, serta sisa-sisa kekerasan dan pasukan pemberontak masih aktif di kantong-kantong wilayah luar perbatasan. Yang ketiga yaitu pelaku regional, pendekatan yang melibatkan keseluruhan Afrika. Uni Afrika makin memainkan peran penting dalam mengatasi konflik disertai kekerasan dan dampaknya, terutama melalui operasi untuk menjaga perdamaian. Begitu kesepakatan damai ditangani dan di pemerintah transisi atau permanen telah berdiri, dukungan bagi pembangunan ekonomi pasca konflik menjadi fokus utama.
pelaku nasional. Negara harus cukup kuat untuk melindungi warga negara dari tindakan kekerasan dan melaksanakan peran penting lainnya yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Kerentanan negara merupakan persoalan yang besar. Selain itu juga terdapat persoalan mekanisme check dan balance yang efektif. Fokus pada pendidikan. Education for All dari UNESCO menunjukkan adanya hubungan yang saling menguatkan antara pendidikan yang rendah dengan konflik disertai dengan kekerasan. Kenyataan bahwa konflik merusak pendidikan dengan menghancurkan infrastruktur, melukai atau membunuh siswa dengan guru, dan sebagainya yang begitu jelas. IFE mengatakan bahwa pendidikan juga berdampak pada konflik karena konflik bisa jadi muncul dari suatu ideologi yang disebarluaskan melalui pendidikan. Yang keenam yaitu pembangunan ekonomi yang bersifat lokal dan digerakkan oleh komunitas. Studi mengenai pembangunan komunitas dan strategi lain atas pencegahan konflik dan pemulihan pasca konflik memang masih berada pada tahap ini. Tetapi hasil-hasil terbaru kini dilaporkan secara berkala. Penilaian dilakukan oleh Ghazala Mansuri dan Wijayendra Rao juga menemukan bahwa CDD lebih efektif ketika diinvestasikan secara spesifik. Baiklah, sekian untuk presentasi saya pada materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.